Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, bertemu kembali dengan saya dalam sharing kuliah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yovan Iristian, dosen dan pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Selain akademisi, saya juga sebagai perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan terkait dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah kita sepakati bersama. Tradisi yang kita anut di dalam ajaran Eropa kontinental yaitu adalah civil law system, di mana negara hukum memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sebuah negara tersebut. Telah dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga diharapkan seperangkat peraturan perundang-undangan tersebut dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, melalui sistem pemerintahan yang baik, maka diamanatkan dari preambel tersebut bahwa pemerintah ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, law and order, sehingga tercipta sebuah kesejahteraan, welfare. Untuk itu, di dalam terkait dengan peranan ilmu pengetahuan perundang-undangan tersebut sangat penting, di mana ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah suatu cabang ilmu yang baru yang berkembang di negara Jerman, yaitu negara di Eropa Barat. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu pengetahuan tentang pembentukan suatu peraturan negara yang bersifat interdisipliner, sebagaimana dikemukakan oleh Burkhard Krems, sehingga tentu saja membutuhkan peranan dari beberapa ilmu-ilmu yang lainnya yang bersifat menjadikan ilmu pengetahuan perundang-undangan interdisipliner. Ilmu pengetahuan perundang-undangan dibagi menjadi dua. Pengklasifikasian tersebut, yang pertama adalah ilmu perundang-undangan, di mana ilmu perundang-undangan ini adalah berorientasi pada melakukan pembentukan atau perbuatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah teori perundang-undangan yang berorientasi pada untuk menjernihkan suatu rumusan, maksud, makna dari sebuah peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga bersifat kognitif. Di sisi lain, ilmu pengetahuan perundang-undangan tersebut setelah dibagi menjadi dua, maka antara teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan, untuk ilmu perundang-undangan sendiri itu dibagi menjadi tiga pengklasifikasian sendiri. Yang pertama adalah metode peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah penyusunan peraturan perundang-undangan, atau yang kita kenal adalah teknik peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah proses peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini, beberapa pengklasifikasian tersebut itu sangat penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita harus mengetahui hal tersebut sehingga dapat tercipta suatu regulasi yang sangat berkualitas. Dari hal itu kita ketahui bahwa ada 4 hal yang harus kita pahami bersama, yaitu adalah teori perundang-undangan, metode perundang-undangan, teknik perundang-undangan, dan proses peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan adalah sebuah keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu dari bagian dari produk administratif ketika melalui masa proses penyusunan tersebut, yang memiliki ciri yaitu umum, abstrak, dan tidak spesifik secara konkret. Artinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Suatu peraturan perundang-undangan itu memiliki sifat pemberlakuan yang umum, sehingga tidak boleh mengatur materi muatan yang mengandung unsur sara atau golongan-golongan tertentu. Yang berikutnya, menurut Bagirmanan, bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. Sehingga kalau kita lihat di dalam hal tersebut, bisa kita menggunakan teori sebagaimana tadi sebelumnya saya jelaskan. Pentingnya kita juga memahami teori perundang-undangan di dalam rangka melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu tujuannya untuk menjernihkan suatu rumusan. Salah satu teori yang saya pakai ada sistem pemerintahan yang di dalam bukunya American Law and Introduction yang dikemukakan oleh Lawrence and Friedman. Di dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang sangat penting untuk diketahui dalam membuat suatu sistem hukum yang baik. Yang pertama itu adalah legal structure, yaitu struktur hukumnya, kelembagaannya, organisasinya, perangkat-perangkatnya, dan kemudian yang kedua adalah legal substance, yaitu substansi hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah legal culture, yaitu budaya hukum. Bagaimana ketika suatu substansi hukum tersebut itu sudah ditetapkan yang kemudian berlaku secara umum, maka bagaimana budaya hukum kita untuk supaya taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan tersebut, itu sangat penting. Kemudian di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui bersama di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Di angka 2 pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau kita lihat di dalam pasal 1 angka 2 tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dapat kita analisis secara unsur satu persatu. Yang pertama, adanya suatu peraturan tertulis. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut harus dalam bentuk tertulis. Sebagaimana kita kenal ada hukum yang tertulis dan juga ada hukum yang tidak tertulis. Tetapi khusus untuk hukum positif kita, peraturan dari suatu negara itu harus tertulis. Dan yang kedua, memuat norma hukum. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan itu harus memuat materi norma hukum. Di dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan, norma hukum itu ada 3. Yang pertama itu adalah norma hukum tingkah laku atau perilaku. Yang kedua adalah norma hukum kewenangan. Dan yang ketiga adalah norma hukum penetapan. Dan yang ketiga, unsur ketiga adalah bersifat abstrak atau umum. Artinya suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh berlaku secara konkret, golongan-golongan tertentu, etnis tertentu, mengandung unsur sara. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat sebuah norma hukum. Norma hukum adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Sehingga norma itu adalah sebuah parameter, sebuah ukuran yang dijadikan pedoman untuk bagaimana kita bertingkah laku dan bersikap. Sehingga antara hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya itu akan terjaga dan tertata. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki hak asasi manusia. Selain itu, sampai sejauh mana kebebasan seseorang itu menjalankan hak asasinya, itu menjadi sebuah pertanyaan. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang dalam menjalankan kebebasan hak asasi manusia itu harus tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang secara konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Secara praktek di lapangan, bahwa setiap orang dalam menjalankan kebebasan hak asasi manusianya itu harus tunduk atau batasan-batasan yang dimiliki hak asasi manusia orang lain. Artinya, hak asasi manusia seseorang itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Di sanalah letaknya pemerintah harus hadir untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan antara hak asasi manusia setiap individu masing-masing masyarakat dan golongan, agar tercipta ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat tercipta suatu kesejahteraan sebagaimana dijelaskan di dalam preambel Undang-Undang Dasar tadi. Jenis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yaitu adalah ada 3, yaitu norma tingkah laku, norma kewenangan, norma penetapan. Kita masuk di dalam norma tingkah laku. Norma tingkah laku itu ada 4. Sebagaimana kita ketahui ada Verbot, Gebot, Toestemming, dan Versmelling. Perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Sehingga ketika kita memberikan sebuah norma perilaku, sering kita lihat di dalam undang-undang maupun peraturan daerah, ada rumusan norma bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali memiliki izin. Sehingga antara larangan dan izin itu ada pengecualian. Artinya bahwa suatu izin tersebut itu merupakan pengecualian atas sesuatu hal yang itu dilarang. Izin tersebut merupakan adalah pengecualian atas sesuatu hal yang itu secara umum dilarang. Sehingga ketika seseorang tersebut itu memiliki izin, maka dikecualikan atas perbuatan yang itu dilarang, sehingga boleh melakukan. Begitu juga dengan dispensasi. Dispensasi ini adalah pengecualian atas sesuatu hal yang itu secara umum diharuskan. Sehingga ketika ada seseorang yang itu sudah diperintah, setiap orang wajib masuk kerja pada pukul 7.30. Kemudian ada seseorang yang boleh masuk pukul 7 lewat dari 30. Apakah itu mendapatkan izin ataukah mendapatkan dispensasi? Penggunaan istilah norma tingkah laku ini sering mengecoh kita di dalam praktek pelaksanaannya, sehingga kita sering tertukar antara apa yang itu yang dimaksud dengan izin dan apa yang itu dimaksud dengan dispensasi. Sehingga dispensasi tersebut adalah pengecualian atas sesuatu hal yang secara umum itu diharuskan. Itu sebabnya yang sering kita kenal di situ ada namanya kontradiksi dan subalternasi di dalam teori.
Kemudian norma yang selanjutnya di situ adalah norma kewenangan. Norma kewenangan di situ ada berwenang, tidak berwenang, dapat tapi tidak perlu melakukan. Dan norma yang terakhir yaitu adalah norma penetapan, yaitu pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut serta penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya yang ada di dalam bagian ketentuan penutup. Sehingga di dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berisikan minimal ketiga norma tersebut, yaitu norma tingkah laku atau perilaku, norma kewenangan, dan norma penetapan. Sehingga kita dapat membentuk suatu regulasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan perkuliahan terkait dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.